sesuatu yang terjadi karena alam mengalami gejolak yang di luar kewajarannya, yang menimbulkan beberapa kerugian, seperti bencana alam gunung meletus dan tanah longsor. Mari kita belajar mengenai bencana alam, tanah longsor, dan gunung meletus. Menjaga kelestarian pepohonan yang berada di lereng bagian atas permukiman. Kedua, segera menutup retakan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Ketiga, jangan menebang pepohonan di lereng agar tanah tidak longsor. Keempat, jangan mendirikan bangunan di daerah tebing yang terjal. Kelima, jangan melakukan penggalian pada tanah yang terjal. Keenam, laporkan kepada kepala desa atau kelurahan setempat apabila terjadi bencana tanah longsor. Ayo semuanya, berkumpul di dekat perbatasan desa. Itu jauh dari gunung. Baca peta evakuasi agar kalian tahu di mana tempat pengungsian. Ikuti jalur evakuasinya supaya warga bisa tahu harus kemana. Yang memiliki kendaraan, mohon untuk membantu mengungsikan penduduk, terutama anak-anak, orang lanjut usia, serta orang cacat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana? Apa sanak keluarga bapak ibu sudah berkumpul di sini? Syukurlah. Apa bapak ibu membawa tas yang berisi bahan makanan dan obat-obatan? Untuk kedepannya, bapak atau ibu selalu siapkan tas, karena ini penting sekali. Sediakan tas yang berisi makanan instan, minuman dan obat-obatan untuk keadaan darurat. Pastikan cukup untuk 2-3 hari dan taruh di dekat pintu agar mudah membawanya.
Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Hayo, apakah sahabat rumah belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Contohnya, hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk berkat turut campur tangan manusia. Contohnya, sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami sendiri terbagi lagi menjadi dua. 1. Ekosistem air, seperti laut, rawa, dan danau. Kedua, ekosistem darat, seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat belajar, sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.